banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin juga diberdayakan, ingin juga mendampingi suami, ikut mencari nafkah gitu. Salah satu daerah dapil saya itu di Buluri. Okay. Buluri Watu Sampu itu dulu itu di situ ada namanya perempuan pemecah batu. Oh, iya. Sekarang sudah tidak ada lagi itu karena rata-rata perusahaan itu sudah pakai mesin untuk pecah batu. Bantu saya duduk supaya saya bisa bantu kalian gitu. Kamu istimewa dan saya yakin sahabat podcast sudah mengenal Kakak Emma Asmawati. Hampir salah sebut lagi. Apa kabar? Ya, baik dong, sehat dong pastinya. Luar biasa walaupun Palu panas. Oh iya, kita cukup menikmati suhu yang cukup ekstrim di beberapa bulan terakhir ini kan. Jadi harus menyesuaikan dengan cuaca gitu. Oke, kalau kata teman politisi, walaupun cuaca panas, tapi politik harus adem. Harus adem dong, tapi ada anget-anget dikit ini ya karena situasinya. Sebentar ya, karena kita sudah tadi menyinggung sedikit soal politik, sebentar nanti di belakang-belakang. Iyalah, jangan terlalu tegang-tegang, santai aja dulu. Oke, jadi saya yakin sahabat podcast kenal beliau kalau sering nonton TVRI, iya ya, warawiri di depan layar TVRI. Oke. Karena cukup lama, berapa tahun? Cukup lama, saya di TVRI itu dari 2001 sampai kemarin terakhir di 2019 ya. Oke. Cukup ya berapa? 18 tahun kurang lebih. 18 tahun. Jadi saya ini agak nervous kalau bahasanya orang sini. Mau wawancara orang berpengalaman gitu. Tapi karena produser menugaskan saya, mau tidak mau saya harus berani bertanya. Harus itu. Karena kalau sebagai seorang presenter atau sudah terjun ke dunia broadcast, memang itu dihadapkan pada narasumber-narasumber dari berbagai kalangan. Jadi mau tidak mau kita harus siap. Thank you masukannya. Dapat ilmu lagi saya. Ilmu harus siap. Ya. Baik, saya akan fokus ke apa pokok pembahasan kita hari ini. Karena ini tahun politik. Dan saya panggil kakak ya? Iya, boleh. Kakak Emma ini juga politisi. Iya. Saya mencatat tadi kakak Emma ini ada di kepengurusan DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah. Ya sebagai wakil sekretaris. Banyak sekali sebenarnya jabatan kakak Emma ini, tapi teman-teman tracking lah. Iya, Waketum DPP AMPI salah satunya juga. Kemudian di Kadin juga ya? Iya, di Kadin juga, di IWAPI juga, pernah di HIPMI juga gitu. Ya, alhamdulillah mendapat kepercayaan dari teman-teman. Ini modal untuk terjun ke politik saya kira. Iya, betul. Ada satu cerita yang saya bisa ceritakan ya tentang ketika saya terpilih menjadi Waketum DPP AMPI. Oke. Itu kan tidak semudah yang dipikirkan orang lain, tidak semudah yang dibayangkan bahwa oh iya itu bisa gampang aja. Padahal sebenarnya ketika terjadi Munas AMPI waktu itu pergantian ketua antara Tum Dito itu sekarang jadi Menpora, itu mantan ketua AMPI ke Tum Jerry Sambuaga, sekarang beliau adalah wakil Menteri Perdagangan. Nah di situ kan ada dibuatkan salah satu tim perumus lah untuk tim formatur namanya untuk nama-nama yang akan dijadikan dalam pengurus. Dan alhamdulillah saya sebagai perempuan satu-satunya dari Sulawesi Tengah, bahkan boleh dibilang ya dari Indonesia Timur ya, karena memang Sulawesi secara keseluruhan itu hanya saya. Kalau dari wilayah lain, tim formaturnya malah tidak ada yang masuk dalam jajaran kepengurusan DPP. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan karena ditugaskan langsung oleh Tum Dito waktu itu memberikan kepercayaan pada saya. Emma, kamu kalau bersedia saya masukkan dalam salah satu kepengurusan di DPP AMPI.
pada saat itu saya berkonsultasi pada suami, tanya bagaimana ini. Terus ada beberapa senior, diantaranya adalah Pak Arus Abdul Karim juga. Saya telepon juga Pak Muhyiddin sebagai mentor saya juga. Saya konsultasi dengan mereka bahwa saya dapat tawaran seperti ini Pak, izin Pak, bagaimana, apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Alhamdulillah semua senior-senior memberikan restu dan mengatakan bahwa ya udah coba aja, masuk aja di situ, kan kamu juga sudah di AMPI, kamu kan tahu bagaimana AMPI itu, ya masuk aja kalau memang ada peluang di situ. Dan alhamdulillah jadi kemarin ya di tahun 2022 di bulan apa ya, Mei kalau nggak salah, ya Agustus ya, itu dilantik langsung oleh Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar. Gitu, seperti itu ceritanya. Waketum ya? Waketum DPP AMPI. Pengurus pusat, pengurus orang Palu pertama. Belum ada orang Palu yang jadi pengurus DPP AMPI. Perempuan gitu, pertama orang Palu, juga Indonesia Timur ya? Indonesia Timur, udah gitu posisi Waketum pula. Seperti itu. Ternyata orang Palu hebat-hebat ya? Iya, alhamdulillah saya lihat kalau kita di pusat itu ya, kalau sudah berkumpul, berinteraksi dengan teman-teman organisasi yang ada di pusat, itu kita tidak kalah cerdasnya loh sebenarnya. Karena justru mereka itu, oh ya kita harus banyak dapat informasi dari daerah. Justru mereka aware, justru mereka yang mau menggali informasi lebih jauh tentang kita, bagaimana politik-politik di daerah itu, karena memang mereka butuh informasi itu untuk mengetahui dinamika apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, itu pengantar ya, sahabat podcast. pengantar. Intinya apa? Nyanyi. Berarti kita siaran apa itu kalau di TVRI nyanyi? Oh, telenyanyi. Oh iya, saya cukup lama bawa acara telenyanyi itu. Dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Enggak, 2011 deng gitu. Baik, saya ke pertanyaan berikut. Mulai serius ini Kak Ema. Oke. Baik. Sekarang ini kan momen mau politik ya, 2024, dan teman-teman partai, kemudian teman-teman caleg sudah mulai memanaskan berbagai perangkatnya begitu. Kakak Ema ini tercatat juga sebagai bacalek karena belum keluar DCT, jadi masih bacalek. Bacalek dari Partai Golkar, itu Dapil Palu Barat Ulu Jadi. Betul. Sebut saja nomor berapa? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor 2 gitu. Sebenarnya ini sudah yang kedua kali. 2019 kemarin saya juga ditugaskan untuk turun sebagai caleg, menyapa dan juga menampung aspirasi-aspirasi para perempuan di Dapil. Tapi karena jumlah suaranya belum cukup ya, hanya 750 kalau nggak salah waktu itu. Jadi belum duduk di DPR. Insya Allah nanti untuk tahun 2024 ini masyarakat Palu Barat Ulu Jadi memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil mereka di DPR, karena memang sudah beberapa periode ini di Palu Barat Ulu Jadi tidak ada perempuan yang duduk. Tidak ada keterwakilan perempuan. Sehingga isu-isu tentang kesetaraan perempuan, perlindungan perempuan terhadap perempuan dan anak, kemudian peningkatan ekonomi para ibu-ibu perempuan yang untuk membantu pertumbuhan ekonomi keluarga, membantu suami gitu kan, biasanya gitu kan para ibu-ibu di masyarakat. Itu tidak terakomodir dengan bagus waktu itu. Saya jadi ya mudah-mudahan lah diberikan kepercayaan kepada saya ikut memperjuangkan hak-hak perempuan di DPR Kota Palu kan? DPRD Kota Palu. Catat ya, jangan lupa. Ayo perempuan dukung perempuan. Boleh, mau flashback? Boleh. Kakak Ema ini kan sudah terkenal presenter yang cukup dekat dengan pemirsanya. Tadi sudah disebut telenyanyi dan beberapa program. Kemudian itu kan sebenarnya menurut saya sudah di zona nyaman waktu itu. Iya. Tapi kenapa mau terjun ke politik? Sementara kan menurut masyarakat awam, politik itu banyak intrik, gitu. Banyak orang bilang baku tipu-tipu. Tapi Kakak Ema mau terjun di dunia politik itu, apa yang bikin tertarik?
sampai masuk di politik? Saya sangat tertarik. Ketertarikan saya itu dalam dunia politik itu kalau 1 sampai 100 itu ada di 80. Saking tertariknya gitu ya. Kenapa saya begitu termotivasi? Karena memang saya melihat bahwa politisi perempuan itu masih sangat kurang ya. Di Kota Palu, di Sulawesi Tengah malah ya. Karena keterwakilan perempuan itu membutuhkan perempuan untuk menyuarakan itu. Saya inginnya menjadi wakil perempuan untuk menyuarakan itu. Nah, kenapa tertarik itu dia tadi dari 1 sampai 100 itu ada di 80 dan memang basic saya adalah seorang organisatoris. Saya itu dari sekolah ya. Dengan Bapak produser ini kita satu sekolah, kita sudah sama-sama di OSIS, kita sudah sama-sama di teater gitu kan. Aktif ya. Kita sudah sama-sama di pramuka gitu. Jadi memang sudah terbiasa dengan organisasi. Bahkan sebelum saya masuk di TVRI pun saya sudah terjun ke organisasi AMPI itu di tahun 99, kemudian KNPI juga di tahun 99. Saya cerita sedikit ya, kenapa sampai saya masuk di TVRI itu karena AMPI. Oh iya. Pada saat itu TVRI pertama kali diizinkan siaran untuk siaran lokalnya ketika Bapak almarhum Aminuddin Ponulele menjabat sebagai gubernur. Nah, karena beliau adalah seorang gubernur dan kemudian beliau adalah ketua Partai Golkar, maka kami selaku organisasi yang didirikan Partai Golkar mendukung setiap kebijakan beliau. Berkunjunglah kami ke TVRI pada saat itu. Ceritanya begitu ya. Berkunjung ke TVRI untuk sebagai tanda support kami organisasi pemuda terhadap lahirnya TVRI itu. Nah, ketika berkunjung, kepala TVRI-nya saat itu Bapak Kustomo melihat saya. Ketika melihat saya, izin sama ketua izin ya, ini anggotanya 1 saya mau tes katanya. Oh silakan tanya yang bersangkutan. Nah, ketika ditanya sama saya sih asik aja karena memang kita dari SMP ya Cin ya, produser ya. Dari SMP kita sudah MC ulang tahun, MC acara-acara sekolah gitu. Kita udah biasa MC. Nah, ketika dites baca berita di depan kamera, kameramen saat itu saya masih ingat sekali sahabat saya itu Bapak Sukarliang. Oh ya. Itu dia kameramennya dan pada saat disuruh baca berita dan melihat ke kamera, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di ruang sana. Tapi setelah selesai, saya kembali lagi ke ruang tamu ketika pertama tadi kita datang. Nah di situ kepala TVRI-nya ngomong sama ketua, ini anggotanya 1, saya ambil ya jadi penyiar saya. Besok dia sudah boleh masuk kerja. Wah gitu, begitu ceritanya. Langsung deh terjun. Waktu itu. Tapi sebelum kita turun sebagai penyiar, memang kita digembleng dulu sama penyiar-penyiar senior TVRI Makassar. Mereka didatangkan di Palu untuk mengajar kami kurang lebih sebulan waktu itu kalau nggak salah. Gitu. Baik sekali, sahabat podcast, sampai saya tidak mau bertanya lagi karena mendengar kisah inspiratif dari begitu ceritanya. Itu waktu itu semester berapa ya? Kuliah. Semester sudah mau kelar sebenarnya. Harusnya saya itu di tahun 2022 sudah harus sarjana S1. Tapi karena sudah keburu masuk di TVRI, kasihkan deh udah. Kan dapat ilmu juga. Iya, dapat ilmu dari situ juga, terus dapat pengalaman. Terus ketika pertama turun itu kan kita euforia banget ya waktu itu kan. Iya, kita ketemu dengan pejabat-pejabat, wawancara mereka, terus bertatap muka langsung dengan mereka, itu sesuatu yang luar biasa pada saat itu ketika pertama turun. Baik gitu. Baik Kakak Emma, ini sekarang kan Kakak Emma sudah turun ke Dapil. Tentu kan? Tadi Kakak Emma sempat menyampaikan bahwa motivasi untuk turun ke politik itu adalah keterwakilan perempuan, karena tadi untuk bisa menjawab aspirasi masyarakat, khususnya perempuan, harusnya perempuan di situ karena ada kedekatan mungkin ya. Kalau curhat mungkin lebih ini. Iya, artinya kita lebih nyambung lah. Kalau perempuan dengan perempuan bercerita itu kan lebih enak tuh betul, masuknya. Setuju. Mereka lebih terbuka dengan kita. Gitu. Selama turun ke Dapil ini,
tentu ada banyak masukan-masukan. Banyak sekali. Banyak sekali masukan-masukan dari khususnya emak-emak. Oh iya. Keterwakilan perempuan. Kira-kira dalam turun dapil ini istilahnya, Kakak Emma menerima masukan apa yang prioritas mereka sampaikan? Kalau Kakak Emma duduk di DPR, tolong dong yang ini harus diprioritas. Apa itu? Oke, kebanyakan mereka itu lebih kepada pembinaan UMKM. Wah. Banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin juga diberdayakan, ingin juga menjadi pembantu atau mendampingi suami, ikut mencari nafkah gitu. Banyak sekali. Apalagi memang saat ini tidak bisa kita pungkiri untuk kebutuhan hidup itu sangat lumayan sangat berasa ya dengan kenaikan harga yang sangat signifikan. Sehingga mereka inginkan adanya bantuan modal usaha UMKM, lebih ke itu sih sebenarnya mereka inginkan. Kalau hal-hal dalam dunia kesehatan kan, di dunia kesehatan untuk perempuan saya rasa dan juga tidak terlalu banyak keluhan karena sudah betul-betul terlayani dengan baik di puskesmas oleh para bidan-bidan juga di kelurahan masing-masing kan sudah ada petugas kesehatannya. Jadi untuk kesehatan tidak ada masalah. Untuk pendidikan juga sampai saat ini belum ada yang terlalu mereka keluhkan untuk masalah pendidikan karena sudah tercover ya. Sekolah-sekolah itu kan sudah di wilayah Palu Barat, Ulu Jadi sudah banyak sekali ya. Kalau di Palu Barat itu sendiri ada SMP 3, ada SMP 10, ada SMP berapa gitu. SMA juga di sana ada SMA 4, ada SMA 8 gitu. Jadi memang alhamdulillah TK juga, sekolah dasar juga banyak sekali. Baik negeri maupun swasta. Jadi kalau untuk masalah pendidikan tidak terlalu. Lebih apalagi masalah zonasi gitu ya. Zonasi pendidikan ya. Belum ada keluhan tentang itu. Yang mereka keluhkan lebih ke pembinaan UMKM. Karena memang di sana memang saya lihat Palu Barat itu berat ke bisnis UMKM. Iya, kebanyakan mereka lebih ke kuliner ya. Kuliner maupun juga ada beberapa yang butik-butik, ada beberapa yang tentang kayak salon-salon gitu-gitu. Yang penting ada aktivitas jasa lah. Ekonomi keluarga membantu suami ya. Iya, ada beberapa daerah juga yang mereka terbiasa dengan pendapatan yang setiap hari, seperti di daerah salah satu daerah dapil saya itu di Buluri. Buluri Watu Sampu itu dulu itu di situ ada namanya perempuan pemecah batu. Oh iya. Iya kan, pernah dengar kan itu istilah perempuan pemecah batu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi itu karena rata-rata perusahaan itu sudah pakai mesin untuk pecah batu. Sehingga mereka sudah tidak ada lagi pendapatan per hari. Dulu itu mereka bisa bawa pulang uang itu 50.000 sampai 60.000 satu hari. Tapi sekarang mereka tidak ada lagi itu, sehingga mereka bilang, Ibu Emma tolong bantu kami supaya kami bisa pegang uang lagi. Apa yang kami mau bikin? Saya dengar, saya tampung aspirasi mereka sehingga setiap apa yang mereka inginkan untuk saat ini. Baik Bu, saya bilang, baik Bu, saya simpan ya, saya tampung ya. Mudah-mudahan nanti ketika saya terpilih akan saya lihat apa yang ada di DPR yang bisa saya perjuangkan untuk ibu-ibu di sini gitu. Karena memang saya kan belum ada di dalam, jadi saya nggak tahu bagaimana di dalam itu kan. Cuma dengar dari teman-teman yang sudah duduk bahwa ada ini, sehingga saya belum bisa menjanjikan apapun di lapangan, di masyarakat saya tidak berani berjanji. Saya bilang, Bu, minta maaf, saya belum tahu ada apa di dalam. Tapi ketika saya duduk, saya tampung aspirasi Ibu. Ketika saya duduk, saya coba cari jalan keluar terhadap apa yang Ibu keluhkan. Mudah-mudahan saya bisa dulu saya. Bantu saya duduk supaya saya bisa bantu kalian gitu. Iya enggak? Mantap, setuju itu. Iya. Gitu. Nah, kita sudah dikode dari produser. Saya tadinya mau lebih banyak sebenarnya berdiskusi dengan Kakak Emma Asmawati ini, tapi karena durasi juga diatur, Kakak Emma paham itu. Iya. Saya ingin sebelum closing, nah, saya ingin bertanya soal Kakak Emma pernah maju tapi belum berhasil waktu itu. Iya. Kemudian mau maju lagi. Maju lagi. Tidak tobat.
Oh enggak, tidak ada kata tobat untuk melayani masyarakat. Iya, biasa. Iya dong, karena memang saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Tadi sempat saya ingat ya apa yang dibilang tadi, bahwa kenapa mau memilih, bukannya di situ sudah nyaman, kenapa mesti keluar? Ya iya, terlalu nyaman malah menurut saya. Saking nyamannya tidak ada tantangan. Dan saya merasa gelisah ketika saya melihat di luar bahwa ada ibu-ibu yang yang turun minta-minta di jalan. Aduh, itu apa tidak ada apa jalan keluar ya? Bagaimana ya kita bikin supaya mereka tidak turun jadi peminta-minta di bawah ya? Gitu-gitu. Jadi terpanggil lah, karena memang ya terlalu nyaman. Ya karena saya juga dosen. Sampai saat ini alhamdulillah saya masih mengajar. Artinya untuk menyalurkan ilmu saya juga yang saya dapat di kampus supaya tidak basi, supaya tidak hilang dari otak saya tetap harus memakai itu. Jadi saya terima beberapa tawaran dari teman-teman untuk mengajar. Gitu. Jadi sebenarnya itu sudah sangat nyaman ya. Saya di TVRI, saya juga mengajar gitu. Apalagi sih? Kenapa sih mau repot-repot? Betul. Ya iya, karena tidak ada perempuan. Maksudnya kurang gitu. Ada tapi kurang. Ya. Gitu. Harus banyak perempuan supaya bisa. Feeling saya Vibes di politik dapat nih kalau KKM dulu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dipercaya ya sama masyarakat Palu Barat Ulu Jadi untuk jadi wakil mereka. Amin. Oke, seperti janji saya tadi, kita di penghujung dan closing statementnya KKM Asmawati untuk penonton kami dan daerah dapilnya, silakan. Oke, baik, closing statementnya saya ingin masyarakat Palu Barat Ulu Jadi itu semakin sejahtera, semakin terbuka, semakin semakin cerdas melihat potensi-potensi dari setiap calon-calon wakilnya, sehingga mampu melihat yang terbaik. Semuanya baik, semuanya caleg-caleg itu baik, semuanya caleg-caleg itu pintar dan cerdas. Tapi pasti ada yang untuk menjadi wakil, bisa menyuarakan. Jadi percayakan itu pada saya, bantu saya supaya saya bisa bantu Anda semua. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih sekali KKM Asmawati atas waktunya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Next kita akan banyak diskusi lagi. Siap. Baik, terima kasih sahabat podcast. Saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya bersama saya Roni Sandi di podcast Media Suara Palu dengan narasumber lain. Sampai baku dapa. Terima kasih, Masya Allah.